Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Insya Allah kali ini kita akan mengulang sedikit tentang iklan dan memperdalam materi mengenai iklan tersebut. Fokus kali ini kita akan membahas tentang iklan ya, yang menggunakan media cetak. Nah, iklan contohnya seperti ini ya. Ini sudah kita pelajari di tema 3, jadi cuma review saja. Nah, iklan yang merupakan berita pesanan untuk membujuk ya agar orang-orang tertarik. Kedua, ya bisa dikatakan sebagai pemberitahuan kepada halayak tentang barang atau jasa. Nah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi iklan dapat dikatakan sebagai pemberitahuan mengenai barang atau jasa agar ya, si pembaca atau halayak ini tertarik pada isinya dan dengan tujuan agar orang tertarik untuk membeli misalkan barang atau menggunakan jasanya. Nah, ada beberapa unsur ya pada iklan. Nah, ini mungkin tidak ada di tema 3, jadi akan saya jelaskan sedikit. Ya, jadi ada kurang lebih 5 unsur pada iklan. Yang pertama, iklan itu dibuat ya untuk menarik perhatian orang-orang. Tujuannya untuk apa? Ya agar orang-orang membaca, kemudian pada akhirnya ingin membeli atau menggunakan dari isi pada iklan tersebut. Nah, yang kedua, iklan harus meningkatkan minat ya. Harus meningkatkan keinginan dari si pembaca. Jadi setelah baca, jadi ada rasa pengen, misalkan iklan tentang ya buku gambar yang bagus misalkan gitu ya. Nah, dari situ oh nih gambarnya bagus kalau dipakai di buku gambar ini. Ya, akhirnya oh ya mau beli ah. Nah, keinginan untuk membeli ini itu namanya meningkatkan minat. Nah, yang ketiga, setelah minatnya ada, keinginannya ada, maka dari itu pembaca atau halayak ini akan bergerak ya. Akan bergerak untuk membeli atau ya menggunakan jasa kalau misalkan iklan itu jasa. Ya, dari iklan pun juga dapat memberikan ya menimbulkan rasa percaya. Jadi halayak atau si pembaca ini percaya bahwa barangnya ini tidak abal-abal ya. Jadi percaya dengan iklannya bagus, pasti barangnya bagus. Pada akhirnya ya pembaca bertindak untuk membeli atau menggunakan jasa. Nah, iklan cetak ya. Ini sudah kita pelajari tapi hanya sekedar mengingatkan ya. Adalah iklan yang disebarkan atau dipromosikan melalui media cetak. Biasanya kita temui di majalah, koran, poster, brosur, tabloid, dan lain sebagainya. Ya, nah media cetak ini sekarang sering berkembangnya zaman, banyak ya jenis-jenis media cetak yang akhirnya timbul atau muncul. Nah, ciri-ciri bahasa pada iklan cetak ya tentu memiliki perbedaan pada dibandingkan uh, iklan elektronik ya yang akan kita pelajari di kemudian. Yang pertama, ciri bahasanya ini lebih singkat, padat, dan jelas. Kenapa? Ya karena iklan cetak itu memiliki ya jumlah area, jumlah tempat yang bisa dicetak yang terbatas. Ya, misalkan kita mau buat sebuah poster, nah kita harus menyesuaikan bahasa kita, kalimat kita pada iklan tersebut sesuai dengan ukuran poster. Ya, tidak mungkin terlalu panjang ya, atau terlalu sedikit juga tidak baik.
Yang kedua, ya bahasanya harus membuat orang itu tertarik. Ya mungkin misalkan diskon ya 50%. Ya dengan ada kata diskon di situ akan membuat orang tertarik untuk membacanya lebih lanjut. Ya, yang ketiga, supaya lebih menarik orang lagi, digunakanlah kalimat konotasi yang positif. Ya, konotasi ini saya yakin udah kalian pelajari. Ya, konotasi itu adalah perumpamaan ya yang bersifat akhirnya membujuk ya. Dengan dibandingkan kalimat yang to the point, konotasi ini lebih mengena apabila digunakan untuk menarik perhatian orang. Nah, ada beberapa contoh ya bentuk-bentuk iklan cetak. Di sini saya jelaskan 4. Yang pertama ada iklan baris. Nah, iklan baris ini biasanya ditemukan di koran. Ya mungkin kalau ayah bunda kalian buka ya atau suka membaca koran. Nah, ini biasanya ada di dalam satu halaman penuh yang berisi bermacam-macam ya, mungkin puluhan iklan dari berbeda orang. Ya, contohnya di sini ada iklan lowongan kerja. Nah, karena iklan baris ini ada ciri-ciri khususnya. Ya, yang pertama bahasanya singkat. Ya, karena iklan baris ini benar-benar sangat kecil. Ya, bahkan kita lihat di gambar ini lebih disingkat lagi ya. Dibacanya sini dibutuhkan tenaga penjahit. Ya, dibutuhkannya DBTH-KHN. Nah, itu dibutuhkan. Umur 1930 THN. Ya, jelas ini untuk lebih menyingkat bahasa supaya nanti iklan barisnya pada satu halaman semakin banyak. Ya. Nah, ini lulusan SMK, tata busana atau setidaknya pernah kursus, bukan kurus ini ya. Nah, lokasi Bandung Barat, berminat hubungi nomor di bawah berikut. Nah, yang kedua, iklan baris ya tidak memerlukan gambar. Ya, karena tadi bahasanya sangat jelas ya menggunakan kalimat denotasi alias kalimat dengan makna yang sesungguhnya. Jadi bukan menggunakan kalimat konotasi. Nah, kalau konotasi biasanya akan membuat orang ya memiliki pandangan yang berbeda. Namun di iklan baris karena kalimatnya denotasi sudah pasti tentu ya akan jelas maksud isi dari iklan tersebut. Ya, ini iklan baris merupakan iklan terkecil ya yang dapat dicetak. Ada iklan kolom ya. Nah, iklan kolom ini ukurannya lebih besar dari iklan baris. Bahasanya pun sama seperti bahasa iklan baris, ya, singkat, padat, dan jelas. Namun perbedaannya terdapat gambar. Ya, kalau di iklan baris tidak ada gambar, nah di iklan kolom ini muncul gambar. Dengan gambar seadanya, biasanya iklan kolom ini juga dicetaknya hitam putih. Nah, kalimatnya juga menggunakan kalimat langsung ya atau kalimat denotasi yang berarti tidak ada makna sampingan. Ya, jadi maknanya jelas. Ya, contohnya di sini ada iklan mobil ya. Iklan mobil Toyota termurah ya, New Avanza ready stock. Nah, ini kalian bisa tahu ya. Di sini menjelaskan iklan untuk menjual atau membeli mobil. Nah, selanjutnya ada iklan display ya. Lebih besar daripada iklan kolom, bahasanya singkat, padat, dan jelas. Nah, kadang juga terdapat gambar-gambar yang lebih bervariatif. Ya, biasa iklan display ini seperti poster, ya seperti pamflet. Nah, di sini akan lebih besar dan bisa seukuran mungkin 1 kali 1 meter, ya atau seukuran
buku gambar A3, ya tergantung dari si pembuat. Nah, kalimatnya juga masih berkalimat denotasi atau makna yang sesungguhnya. Nah, bisa kalian lihat ya, kalian baca di sini, kalian displaynya yang menceritakan atau memberitakan tentang membeli motor ya, dan akan nanti mendapat hadiahnya. Ya, dengan ada beberapa ketentuan berikutnya. Nah, ini adalah contoh iklan display. Ya, X banner pun, ya banner yang kecil-kecil pun ini bisa termasuk pada display. Nah, yang terakhir, ya ada iklan spanduk. Nah, iklan spanduk ini pasti kalian sering lihat ya, entah di jalan raya, ya biasanya di atas-atas jalan raya atau di pinggir jalan rayanya. Cirinya bahasanya singkat, terdapat gambar. Nah, ukurannya bervariasi ya, biasanya mungkin 2 meter, 3 meter, bahkan ada yang besar ya, seperti iklan billboard, itu yang sampai 10 meter. Nah, biasanya untuk spanduk ini, iklan spanduk ini berada di luar ruangan. Ya, dengan fungsi ya tadi itu menjual suatu barang, ya, menawarkan suatu barang atau suatu jasa. Nah, biasanya ini akan digunakan untuk hal-hal yang besar. Contohnya misalkan ya perumahan, atau misalkan ada iklan-iklan, mungkin iklan politik dan lain sebagainya. Ya. Nah, iklan spanduk ini juga terkadang yang memberikan masyarakat informasi yang lebih detail, ya, dan juga jangkauan kepada masyarakatnya ini lebih tinggi ketimbang iklan-iklan yang sudah saya sebutkan, ya, karena ukuran yang besar dan biasanya taruhnya di tempat orang yang banyak lalu lalang, ya, tadi di jalan raya atau di pinggir jalan raya, bahkan di pertigaan itu sering ada ya tiang khusus untuk iklan spanduk. Nah, terima kasih. Semoga pembelajaran ini bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.